Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fani. Selamat datang di channel aku. Jadi gimana libur lebarannya? Kalian tim yang mudik atau nggak mudik? Kalau aku tim yang nggak mudik, jadi aku stay aja di Bali selama lebaran kemarin. Dan kalian ngerasa nggak sih kalau waktu libur lebaran kalian tuh kan lumayan panjang, tapi somehow itu kayak cepet banget berlalunya, dan tiba-tiba udah hari Senin aja dan besoknya udah harus masuk kerja. Jadi kayaknya aku lumayan paham perasaan kalian yang habis liburan terus tiba-tiba harus bangun pagi lagi, harus siap-siap lagi, harus berangkat ke kantor dan lain-lain. Dan untuk itu di video kali ini aku mau bikin tutorial my to go makeup gitu. Jadi kalian bisa pakai juga untuk ke kantor. Nggak harus ke kantor, sebenarnya bisa kemana aja. Dan ini tuh makeupnya super simple dan nggak banyak juga produk yang dipakai. Hopefully tutorial ini bisa kalian pakai untuk ke kantor, jadi kalian juga mau ke kantor itu lebih semangat lagi. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama tentu aja kita harus skin prep. Di sini aku mau pakai sunscreen. Ini aku pakai dari Skintific yang 5 times Ceramide Serum Sunscreen. Nah, ini itu finishnya lumayan glowing, tapi bukan yang sampai bikin kayak rasanya becek nggak nyaman gitu, masih lumayan nyaman. Dan dia itu lumayan moisturizing, jadi menurut aku pas banget dijadiin base untuk makeup. Kalian ratain aja ke seluruh wajah, pastiin semua daerah wajah kalian itu terkena sama produknya ya, supaya kayak lebih kejaga aja gitu, karena pagi-pagi kan biasanya tuh panas dan lain-lain. Setelah sunscreennya dirasa cukup ngeresep, tadi aku tunggu kayak sekitar 3-5 menitan gitu. Aku mau langsung pakai base. Di sini aku pakai korektor dari SK. Ini tuh yang Flawless Liquid Corrector yang warnanya peach untuk di under eye. Jadi sebelum pakai produk lainnya aku mau pakai korektor dulu supaya warnanya juga nggak yang aneh abu-abu gitu. Aku mau taruh di punggung tangan dulu, jadi biar nggak terlalu banyak ambil produknya. Terus pakai jari manis kayak gini, kalian bisa ambil produk yang di punggung tangan tadi, terus kayak langsung di tap aja di under eye. Kenapa pakainya jari manis? Karena di antara jari yang lainnya, jari manis ini tekanannya yang paling ringan, jadi cocok untuk di under eye kita yang lumayan sensitif. Terus ini kayak diratain aja seperti biasa. Terus ambil lagi sedikit dan pakaiin di mata sebelahnya. Kayak gitu. Dan sisanya mau aku aplikasikan di daerah sini karena ada beberapa bekas jerawat gitu dan tetap masih pakai jari juga. Jadi di sini aku nggak terlalu banyak pakai brush ataupun tools lainnya, jadi lebih banyak pakai tangan gitu supaya lebih cepat. Dan next aku mau pakai cream concealer gitu. Ini dari LT Pro. Ini aku pakai yang shade-nya yellow orange. Kenapa aku lebih pilih pakai cream yang kayak gini? Karena menurut aku ini tuh lebih less creasing dibanding yang cair. Karena kita kan biasanya pakai makeup buat ke kantor itu tuh kayak seharian lebih dari 5-6 jam gitu kan. Jadi menurut aku ini tuh lebih less creasing dan dia lebih tinggi juga coveragenya. Terus aku mau ambil produknya dan aku taruh di punggung tangan di sini. Ini tuh sedikit aja. Don't mind kalau kalian dengar suara-suara orang nyanyi gitu karena tetangga aku lagi karaokean, jadi sorry. Terus bisa langsung kita ambil. Ini aku masih pakai jari manis karena aku mau conceal bawah mata aku dulu. Terus langsung aja diaplikasikan. Dan ini kalian bisa pilih warnanya itu yang bener-bener mendekati warna kulit kalian, karena kita itu mau menutupi dark circle, bukan kayak mau mencerahkan gitu. Jadi aku pilihnya yang bener-bener mendekati warna kulit aku. Terus diratain aja ke seluruh under eye-nya. Oke, jadi kalian bisa lihat perbedaannya yang udah aku aplikasikan dengan yang belum. Di sini tuh kayak lebih cerah tapi bukan sampai yang putih gitu, jadi lebih ketutup dark circle-nya. Jadi kita langsung aja aplikasikan ke sebelahnya.
Kalau under eye-nya udah, aku langsung mau nutupin bekas jerawat yang tadi udah aku kasih korektor. Di sini aku pakai brush, terus aku ambil produknya di sini sedikit aja. Terus kayak mau ditotolin di bekas-bekas jerawatnya aja, jadi nggak terlalu di spread kemana-mana gitu. Aku lebih suka cara kayak gini kalau buat everyday atau my to go makeup gitu, karena produk yang kita pakai di wajah itu juga nggak terlalu banyak, jadi less is better kalau mau pakai makeup tuh seharian. Dan untuk sisanya biasanya aku aplikasikan di daerah sini, daerah pinggiran hidung, karena biasanya di situ ada kemerahan. Dan kalian aplikasikannya pelan-pelan aja, karena biasanya daerah situ kan juga lumayan kering, jadi ya udah pelan-pelan aja supaya kulit keringnya juga nggak makin terekspos gitu. Complexionnya udah, jadi cukup sampai di situ aja. Aku mau langsung pakai blush. Ini cream blush dari Wardah yang color fit. Ini tuh aku pakai yang shade-nya 01 Sand Coral. Masih sama, aku mau aplikasikannya pakai jari. Jadi aku ambil aja langsung pakai jari. Terus tinggal diaplikasikan aja. Aku biasanya mulainya dari sini, terus di blend. Kalau kurang kalian tambah-tambahin aja sampai kalian dapetin warna blush yang kalian mau seintens apa. Kalau kalian sama kayak aku pecinta blush, ini tuh dipakai banyak juga, nggak yang akan menor gitu, karena nantinya juga akan kita set dengan powder, jadi dia akan lebih tone down, jadi kalian tenang aja. Terus aku blendnya lumayan sampai ke bawah mata sini supaya dapat kesan seger gitu, tapi bukan yang sampai di bawahnya banget, jadi kayak hampir mendekati aja. Dan sisa yang ada di tangan mau aku spread di sini, jadi kayak ada kesan sunburn gitu, tapi nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar sisanya aja, aku nggak ngambil produk lagi, kayak gitu. Dan habis ini bisa langsung di set semuanya menggunakan powder. Untuk set semuanya aku mau pakai powder foundation dari Makeover yang Power Stay. Ini tuh yang shade-nya N30. Maafin itu packagingnya kayak udah buluk gitu, karena benar-benar aku pakai, aku sesuka itu sama produk ini. Dan ini tuh udah hit pan. Aku pilih ngeset pakai powder foundation kayak gini karena dia lumayan ada coveragenya, jadi bisa nambah coverage yang ada di complexion kita. Dan dia itu karena bedak padat, jadi bisa menyamarkan tekstur yang ada di kulit kita juga, jadi kayak bisa ngeblur tekstur gitu. Dan biasanya pertama aku itu mulai dari under eye, jadi di sini aku mau blend lagi, make sure supaya nggak ada creasing sebelum di set. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Jadi kalian benar-benar pastiin nggak ada creasing di daerah-daerah yang mau kalian set gitu ya, pakai powder. Karena kalau udah di set dengan powder nanti lebih susah lagi untuk ngeratainnya. Terus aku mau ambil brush yang kecil tapi fluffy gini, terus aku mau ambil aja powdernya, terus di tap excessnya dan di set. Ini aku pakainya benar-benar sedikit aja supaya untuk ngeset doang. Di tap pelan-pelan. Kalian pastiin semuanya itu benar-benar udah ke set supaya concealer dan produk-produk lain yang tadi udah kita aplikasikan itu dia nggak geser-geser lagi ya. Dan untuk di daerah smile line sini biasanya juga ada creasing, jadi mau aku blend lagi sedikit sebelum aku set. Dan masih pakai brush yang sama, langsung aja aku set di situ. Kalian bisa sambil di tap pelan-pelan gini, sambil kayak di press gitu supaya benar-benar powdernya itu nyatu sama complexion kita. Dan nggak lupa di daerah sini juga. Untuk area lainnya aku mau ambil fluffy brush kayak gini yang gede supaya lebih cepat, dan langsung aja kita set. Di tap-tap aja pelan-pelan. Percayalah guys, ini tuh nggak selama yang kalian pikir. Jadi kalau kalian udah kebiasa, ini tuh bakalan cepet karena kayak
langsung sat-sat gitu, nggak perlu mikir lagi. Oh iya, powdernya juga aku pilih yang mendekati warna kulit aku juga supaya nggak belang sama leher. Jadi nggak usah bedakin lehernya juga karena makan waktu kan. Sebenarnya step ini juga bisa kalian skip, tapi karena aku tuh pecinta blush, jadi aku suka blush yang lumayan nampol, jadi aku mau tambahin powder blush. Ini aku pakai dari YOU yang 03 atau Dusty Rose. Aku masih pakai brush yang sama yang tadi aku pakai buat powder, jadi biar nggak terlalu juga banyak tools yang kita pakai. Jadi kayak langsung aja diambil, terus diaplikasikannya tepat di atas cream blush yang tadi udah kita pakai. Di tap-tap aja. Dan sisanya aku sebarin di sini. Untuk daerah mata aku nggak akan pakai eyeshadow, jadi cuman pakai maskara aja. Tapi sebelumnya mau aku jepit dulu pakai penjepit bulu mata. Ini aku pakai dari Tamiya. Kalian jepit aja kayak kalian biasa. Biasanya aku ngulang 2-3 kali, jadi aku bener-bener pastiin dia bener-bener lentik dari akarnya. Ini bedanya yang udah aku jepit dengan yang belum. Yang udah aku jepit itu bener-bener kayak udah lentik dari akarnya. Jadi kalau dia bener-bener lentik dari akar, kalau kita pakein maskara, dia akan lebih tahan lama gitu. Untuk maskaranya aku pakai dari Maybelline yang warna ungu ini. Ini tuh yang The Falsies Lash Lift. Biasanya kalau aku pakai maskara ini terus aku kayak kurangin produknya biar nggak terlalu banyak, karena ini tuh kan wand-nya agak gede dan mataku tuh lumayan kecil, jadi biar nggak berantakan gitu kita kurangin dulu. Kalau udah bisa langsung dipakai. Dan jangan lupa dipakein di bulu mata bawah juga. Menurut aku kunci makeup yang fresh dan kayak seger gitu selain dari blush itu dari maskara juga, karena maskara itu kan bisa kayak bikin volume bulu mata kita itu nambah, terus bikin mata kita itu lebih kelihatan kebuka. Jadi kita juga nggak kelihatan yang kuyu atau sayu gitu kalau matanya tuh lumayan kayak kebuka seger gitu kan. Untuk alis seperti biasa aku nggak yang macem-macem, jadi aku cuma mau ngisi bagian yang kosong-kosongnya aja. Tapi sebelumnya mau kayak aku bentuk dulu. Ini aku pakai dari Emina yang Squeeze Me Up. Aku pakai yang nggak ada warnanya, jadi dia clear kayak gini. Kelihatan nggak ya? Terus mau langsung aja aku aplikasikan di alis. Jadi aku sisir dulu ke arah berlawanan supaya semua rambut alisnya itu teraplikasikan sama produknya. Terus kalau udah, kita bisa balikin ke arah yang benernya sambil kayak dibentuk gitu. Kalau kalian lebih suka alis yang lumayan jigrak-jigrak gitu, tinggal kalian bentuk ke atas, terus kalian sisir agak ke samping gitu, kayak gini. Jadi dapat efek bushy brows gitu. Again, ini nggak harus kalian lakuin. Kalau kalian mau langsung isi dengan pensil alis aja atau brow powder, bebas banget. Ini karena aku pengen ngebentuk aja. Kayak gini hasilnya setelah aku aplikasikan si Squeeze Me Up-nya. Dia lebih kayak ada serat-seratnya gitu, lebih kelihatan. Untuk fill in alisnya aku masih pakai pensil alis dari KC Colors, tapi mungkin baca KC Colors kali ya. Ini itu yang triangle eyebrow pencil yang shade-nya grey brown. Ini tuh benar-benar mendekati warna alis aku. Tapi aku mau ngisi bagian tengah ke belakangnya aja karena disitu yang menurut aku lumayan botak-botak gitu. Tinggal mau aku isi aja bagian yang menurut aku masih kosong-kosong.
Nah ini tuh karena tadi udah aku tunggu si eyebrow-nya ngeset, jadi ini tuh udah ngeset, jadi lebih gampang kalau mau ngisi alisnya. Si Emina yang squeeze me up tadi maksud aku ya. Ini aku mau sambil ngisi bagian depannya juga sih, karena kelihatannya agak bolong dibanding bagian lainnya. Ini biasanya aku mulai dari tengah sini ke belakang, terus kayak diikutin aja bentuk alisnya, terus sambil kayak diisi pelan-pelan aja. Ini nggak aku tekan pensil alisnya supaya nggak ngeblok. Untuk alisnya udah segitu aja, aku rasanya udah cukup. Dan last but not least adalah untuk bibir. Lip product yang akan aku pakai adalah dari Wardah yang Glasting Liquid Lip. Ini tuh finishnya agak sedikit glossy tapi nggak lengket, dan dia juga lumayan tahan lama. Sebenarnya aku bukan tipe yang oke, ini harus kayak di shake dulu. Dan sebenarnya aku bukan tipe yang mencari lip produk yang bener-bener tahan lama seharian gitu. Aku don't mind kalau harus touch up, tapi karena ini ke kantor dan mungkin kalian nggak ada punya banyak waktu untuk touch up gitu, jadi nggak apa-apa pakai aja yang lumayan tahan lama. Ini kayak harus di shake gitu. Oke, jadi langsung aja kita aplikasikan. Seperti biasa di bagian pinggirnya aku blend lagi pakai jari supaya dia nggak yang bergaris gitu. Ini tuh super pigmented, jadi kalian sekali swipe aja tuh langsung ketutupan gitu. Di bibir aku yang pinggirnya itu lumayan gelap, ini tuh kayak bisa langsung nutupin juga. Dan kalau kalian lagi pakai ini, kalian harus tunggu dia ngeset, jadi kayak sekitar 3 menitan gitu. Jadi jangan langsung kayak dikatup-katupkan gitu bibirnya kayak gitu, jangan. Jadi tunggu aja sebentar, kalian bisa sambil ngelakuin yang lain sambil nunggu dia ngeset. Sampai di sini dulu tutorialnya, dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Super gampang kan? Semoga kalian juga bisa ngikutin tutorialnya. Kalian bisa pakai produk-produk yang kalian punya, jadi nggak harus ngikutin plek-ketiplek dengan yang aku pakai. Dan untuk beberapa part bisa kalian skip juga, jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian supaya lebih bisa menghemat waktu lagi. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye!